Bapak Ibu yang saya kasihi, kita bertemu kembali di dalam ibadah online dan salam dari Surabaya kepada semua jemaat dari House for All Nation di Calgary. Kita bertemu kembali dalam ibadah online ini dan saya percaya kalau kita menyiapkan hati kita, maka firman Tuhan itu akan berbicara kepada kita secara mendalam. Dan oleh sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa walaupun ada banyak kendala bagi kami untuk beribadah, tetapi kami percaya firman-Mu tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Hamba-Mu berdoa supaya perenungan firman pada saat ini membawa banyak berkat dalam kehidupan kami pribadi, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas dan urapi seluruh jemaat dimanapun mereka berada, dan biarlah firman ini bisa membangkitkan iman kami, terutama dari jemaat House for All Nation yang ada di Calgary. Biarlah mereka betul-betul diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini, pada waktu kami merenungkan firman ini. Kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu, berbicara karena kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang saya kasih, langsung saja kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-34. Dikatakan demikian, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi dalam dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sampai sini pembacaan firman Tuhan. Tentunya saudara, cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kita, bagaimana seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, mengalami mujizat yang luar biasa di mana dia disembuhkan dari kuasa Yesus sendiri. Saudara, di dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita harus menjaga iman kita. Itu hal yang saya kira paling penting. Dalam pengembalaan pun, saudara, saya selalu mengingatkan jemaat supaya kita perlu menjaga iman kita. Dan bukan hanya menjaga, tapi memperkokoh, mengembangkan iman kita. Sering kalau saya konseling, saudara, dan bagi jemaat-jemaat yang kena masalah pada masa pandemi ini, saya tanya sekarang bagaimana planningnya, bagaimana tujuannya, bagaimana impianmu, apakah engkau punya impian, apa yang sedang engkau imani hari-hari ini. Dan kebanyakan dari mereka mengatakan, wah tidak berani bermimpi Pak Andreas. Karena unpredictable, tidak bisa diramal, masa depan bagaimana tidak bisa diramal. Saudara, seringkali jawaban itulah, saudara. Nah, sebetulnya saudara, yang benar adalah apapun kondisinya, jangan sampai kita tidak berani beriman. Jangan sampai iman kita itu kendor. Tema renungan kita saya beri nama iman yang dinamis.
Supaya apa? Dalam masa pandemi ini iman kita tetap bertumbuh, iman kita tetap bertambah kuat, iman kita tetap aktif, tidak statis. Nah, jangan sampai iman kita itu hari-hari ini kendor. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kita boleh kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak kehilangan iman kita tidak kehilangan apa-apa. Tetapi kalau kita tidak kehilangan apa-apa, tapi kita sudah kehilangan iman kita, maka kita sudah kehilangan segalanya. Jadi iman itu adalah perlu dipertahankan karena hidup kita tergantung daripada iman yang kita punyai, saudara. Masa depan kita tergantung daripada iman yang kita miliki ini, saudara. Kita perlu pertahankan iman itu. Kita akan bisa survive di masa-masa yang seperti ini kalau kita beriman kepada janji Tuhan, kepada pribadi Tuhan yang luar biasa ini. Saudara, ini adalah hal yang perlu kita sadari. Untuk mengevaluasi bagaimana keadaan iman kita, tanyakan kepada diri saudara sendiri, what is your dream hari-hari ini? Apa yang sedang saudara impikan? Apa yang sedang saudara imani hari-hari ini? Kalau kadang-kadang ada orang yang tidak berani beriman dan lain sebagainya, jangan-jangan iman kita sudah kendor, iman kita sudah statis. Justru di masa-masa seperti ini, mari kita kuatkan iman kita dan biarlah kita ini memberanikan diri untuk mempercayai hal-hal besar masih bisa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, ini yang perlu kita sadari dan betul-betul kita perlu menyimak firman Tuhan yang dari Injil Markus pasal yang kelima ini, saudara. Seorang wanita dan justru di tengah-tengah keadaan yang tidak kondusif, dia mempertahankan imannya, bahkan dia melatih, mengaplikasikan imannya dalam kehidupannya, dan akibatnya apa? Mujizat terjadi, saudara. Nah, imannya terus bertambah kuat. Imannya menerobos semua halangan-halangan yang terjadi. Dan ada beberapa halangan yang dialami oleh wanita ini yang perlu kita sadari. Pertama, halangan secara fisik. Wanita ini sudah pendarahan 12 tahun. Tentunya fisiknya itu sudah sangat lemah. Mungkin untuk bangun dari tempat tidur aja sudah malas, sudah susah. Badan mungkin sakit semua, apalagi keluar rumah dan lain sebagainya. Ya, tetapi dia memaksakan dirinya. Semua halangan secara fisikal, semua fisik ini, dia terobos semuanya, dia menembus semuanya. Supaya dia bisa mengalami mujizat yang dari Tuhan. Seandainya dia tinggal di rumah terus, dia tidak akan mengalami mujizat yang luar biasa itu. Dan saudara, kadang-kadang saudara, kita perlu sadar bahwa tidak ada hal yang baik yang datangnya gampang-gampang. Kita perlu mengalahkan halangan-halangan secara fisik ini. Kapan waktu terbaik untuk berdoa? Pada waktu tubuh kita ini mengatakan malas untuk berdoa. Pada waktu itulah kita harus memaksakan diri sendiri untuk bisa berdoa dan kita mengalami breakthrough. Saudara, kalau kita tidak pernah berdoa dan kemudian kita memutuskan untuk berdoa pagi jam 4 pagi, tubuh yang biasanya tidak pernah ngomong akhirnya bisa ngomong, saudara. Kita pasang alarm kita, saudara, supaya kita bangun jam 4, alarmnya sudah bunyi, tapi tubuh kita mengatakan tenang, tenang, jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat bangun, nanti bisa vertigo dan lain sebagainya. Dan matikan dulu alarmnya, dan kita matikan alarmnya. Dan kemudian tubuh mengatakan balik badan, dan kemudian kita bablas sampai jam 6 pagi kan, kita akhirnya lupa berdoa. Karena apa, saudara? Karena tubuh ini, saudara. Tubuh ini menjadi penghalangnya, saudara. Semakin pagi kita mau doa, semakin panjang kita mau doa, itu semakin tubuh ini sepertinya itu menghalangi. Tapi apakah kita berani menembus halangan-halangan secara fisik ini? Iman wanita ini begitu kuat sampai dia menembus. Dia pun dalam keadaan yang paling lemah sebagai seorang wanita, pendarahan 12 tahun.
Dia mungkin sudah capek semuanya, bertahun-tahun dia sudah dalam keadaan seperti itu, dan dikatakan pada waktu dia berobat, dikatakan bukan keadaannya naik, tambah-tambah merosot. Keadaannya tambah bukan lebih baik, tetapi keadaannya makin lebih buruk. Tetapi terhadap janji Tuhan dan kepada keyakinan imannya, akhirnya dia terus maju. Apa halangan-halangan fisik saudara yang bisa menghalangi berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara? Dream a great dream. Jangan takut untuk bermimpi. Bahkan pada masa-masa seperti ini pun, saudara, janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Saudara. Ya, semua halangan-halangan fisik harus ditembus semuanya. Kita harus tingkatkan doa kita harus tingkatkan pembacaan firman Tuhan itu. Masa pandemi ini bukan masa untuk holiday, saudara. Mungkin justru masa pandemi ini kita harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan dan menguatkan iman kita ini, saudara. Ya, jadi saya ingin mengajak saudara dalam masa-masa seperti ini untuk memutuskan, untuk bangkit dari semua komplasensi. Bahaya kalau di mana-mana orang sudah merasa nyaman dengan kehidupan yang begini-begini sehingga tidak kebaktian, rasanya tidak apa-apa. Kalau enjoyment, kalau misalkan kenikmatan untuk beribadah kepada Tuhan itu tergantikan dengan kenikmatan untuk pergi olahraga, bersepeda, pergi keluar kota, kuliner dan lain sebagainya. Saya tidak menentang sepeda, saya tidak menentang sport dan lain sebagainya. Tetapi kalau enjoyment in worshiping God, kenikmatan dalam menyembah Tuhan digantikan oleh hal-hal seperti ini, itu iman kita bisa luntur, iman kita itu bisa pudar, iman kita itu bisa kendor, saudara. Tanpa terasa kita bisa kehilangan our spirituality. Hati-hati, ya. Yang kedua, halangan apa yang ditembus oleh iman si wanita yang pendarahan 12 tahun ini, yaitu adalah halangan keuangan. Dikatakan ayat 26 dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Uangnya sudah habis dipakai untuk berobat. Ini wanita yang tangguh sekali. Dia berani membayar berapa saja, membayar tabib berapa saja untuk kesembuhannya. Sampai uangnya habis. Tetapi pada waktu uangnya habis, harapannya tidak habis. Imannya tidak habis. Impiannya tidak habis. Saudara, kebanyakan begini. Orang yang uangnya banyak, impiannya banyak. Orang yang tidak punya uang, pada sebenarnya orang itu seringkali tidak punya impian. Saudara. Orang yang memiliki banyak uang lebih berani bermimpi daripada orang yang tidak punya uang. Itu secara general itu begitu, saudara. Secara umum itu begitu. Tetapi saudara, justru pada waktu kehabisan uangnya ini, wanita ini tetap beriman bahwa dia akan mengalami kesembuhan. Ini luar biasa. Saudara, jangan sampai saudara dibatasi oleh keadaan finansial saudara hari ini. Saudara. Masa depanmu tidak tergantung nasib. Saudara. Kalau nasibnya hari ini begini, masa depanmu tidak akan punya masa depan yang cerah. Jangan. Saudara. Karena janji-janji Tuhan adalah janji-janji yang indah untuk kita semuanya. Jadi saudara, walaupun hari ini mungkin kita secara finansial kita serba tidak berkelimpahan atau secara finansial kita pas-pasan, tapi bermimpilah, berimanlah, sehingga kita ini bisa semakin semangat, dan semakin mempercayai bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di dalam gereja Tuhan di sini pun saudara, banyak masalah. Saudara. Kita tidak bisa kebaktian secara on-site, tapi saya percaya, saya tetap mengimani. Justru di tengah-tengah masa seperti inilah, kita perlu menguatkan iman kita. Karena apa?
Saya percaya ada banyak orang yang membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Ayo, semangat saudara. Jangan sampai iman saudara dipengaruhi oleh keadaan finansial saudara. Dream a great dream. Mimpilah mimpi yang besar di dalam Tuhan. Maka jadilah menurut imanmu. Saudara. Yang ketiga, yaitu ada halangan psikologis. Saudara. Dikatakan ayat 26 tadi, dikatakan dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, orang itu mempunyai kejiwaan dan yang saya maksud dengan halangan psikologis adalah trauma-trauma. Orang kalau sudah mencoba, gagal, mencoba lagi, gagal, mencoba lagi, gagal. At a certain point, pada titik tertentu dia sudah tidak coba lagi karena apa? Dia tahu kalau coba lagi dia gagal. Dan itu menjadi bondage, itu menjadi belenggu dalam jiwanya. Dan perempuan ini sudah mencoba, gagal, mencoba, gagal. Bahkan bukan hanya gagal, keadaannya makin memburuk, saudara. Coba saudara bisa membayangkan itu. Ada satu cerita yang sangat terkenal, saudara. Seekor burung Raja Wali, seekor burung elang yang kakinya dirantai dan kemudian ujung satu rantainya dipatokkan di satu kayu yang ditancapkan ke tanah, saudara. Sehingga setiap kali burung elang itu mau terbang, dia jatuh lagi. Mau terbang, jatuh lagi. Saudara. Dan karena dia sudah mencoba berulang-ulang, at a certain point dia tidak akan mencoba terbang lagi. Karena dia tahu pada waktu dia mencobanya dia pasti gagal dan dia jatuh karena ada rantai yang membelenggu kakinya sehingga dia tidak bisa terbang. Dan pada saat rantainya sudah dilepas, maka burung elang itu tidak akan terbang lagi. Itulah bondage, psychological bondage. Saudara, banyak orang bebas, saudara, tetapi dia terbelenggu dalam jiwanya. Saudara. Hanya karena kita gagal beberapa kali, saudara. Bukan berarti kita ini memang orang yang tidak bisa sukses. Bukan karena kita ini sudah jatuh beberapa kali, saudara. Bukan berarti kita ini orang yang kalah, saudara. Biarlah sementara kita mendengar firman ini, iman kita bangkit dan mengalahkan semua ikatan kejiwaan, psychological bondage ini. Kalau kita sudah terbelenggu secara jiwani ini, maka perbuatan kita itu akan merugikan kita. Kalau ada ikatan secara jiwani ini, maka perilaku kita disebut satu behavior yang menghancurkan kita. Dengan istilah self-destructive behavior. Jadi self-destructive itu satu ya perilaku yang menghancurkan diri sendiri. Behavior, self-destructive behavior. Nah kalau orang sudah mempunyai ini, tidak usah dicoba, sudah hancur sendiri, saudara. Karena pikirannya selalu negatif. Burung elang itu walaupun rantainya sudah dilepas, dia tidak akan terbang karena ada trauma masa lalunya, dia coba terbang dan jatuh lagi. Sampai satu hari dia mendengar ada burung elang yang terbang di atasnya dan ada pekikan burung elang yang lain dan dia lihat ke atas ini. Mungkin dalam hati kok sama ya rasanya. Kenapa kok saya di sini dia di atas ya? Dan akhirnya pekikan Raja Wali yang di atas itu menggugahkan sesuatu yang dalam dirinya untuk mencobanya untuk terbang lagi. Nah akhirnya dia coba lagi kali untuk terbang dan karena rantainya sudah dilepas, maka akhirnya dia bisa terbang kembali. He belong to the sky. Dia itu seharusnya burung elang tidak di bawah cari cacing dengan ayam-ayam. Dia terbang di angkasa. Saudara, biarlah pada kesempatan kali ini Tuhan memperdengarkan pekikannya bahwa saudara bukanlah orang yang seharusnya punya mimpi yang kecil-kecil. He is a great God.
Dia itu Allah yang luar biasa. Bermimpilah besar, saudara. Itu yang jangan batasi Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang harus ada dalam setiap orang percaya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini menggugah kita menjadi restless, sehingga kita mulai sadar bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan rencananya tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Dan jangan sampai halangan finansial, halangan fisik, halangan psychological itu menghalangi kita untuk beriman untuk hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Ya, dan hal yang lain, saudara. Yang keempat yaitu halangan apa? Adat, budaya atau cara keagamaan. Zaman dulu orang yang sakit pendarahan dianggap najis. Dia dikucilkan, tidak boleh hidup dalam satu komunitas. Dan kalau ada orang yang tersentuh, orang yang sakit pendarahan itu, maka dia dianggap najis juga. Jadi dia dikucilkan dari masyarakat. Dan kalau dia berani ke masyarakat, mungkin dia bisa dilempari batu sama orang. Ya, jadi orang tidak mau ketemu dia karena kalau tersentuh sama dia, orang juga akan menganggap najis. Ya. Itulah sebabnya wanita ini dikatakan dia mendekati, ayat 27 dikatakan dia mendekati Yesus dari belakang. Supaya orang-orang tidak tahu. Kalau dia mendekati Yesus dari depan dan orang tahu dan kenal wanita ini, orang yang sakit pendarahan yang tidak sembuh-sembuh itu, dia bisa dilempari batu. Itulah sebabnya mungkin dia pakai kerudung dan dia mendekati Yesus dari belakang. Dalam kelemahan fisiknya dia terus maju terus. Dan itu yang dia yakini. Saudara, ini is a life and death situation. Rasanya itu kalau misalkan dia ada orang tahu dan dia dilempari batu sampai mati, ya, itu resiko itu yang dia tembus. Luar biasa enggak? Luar biasa ya, saudara. Rasanya itu dia, aku akan mendapat kesembuhan. Apapun risikonya, hambatannya, aku akan terus maju. Saudara, apakah saudara mempunyai iman yang begini, saudara? Satu kali saya berbincang-bincang dengan seorang ibu, saudara. Dan ibu mengatakan, Pak Andreas, suami saya belum mau percaya sama Tuhan Yesus. Karena jahatnya orang sedunia dimiliki oleh suami saya. Saya membayangkan, waduh ibu ini mengatakan jahatnya orang sedunia dimiliki oleh suami ibu. Waduh, bagaimana ya jahatnya? Saya katakan, Bu, doakan suami ibu. Doakan. Ya sudah didoakan. Ya saya doakan. Saya ketemu lagi dengan ibu itu, saya tanya, apakah sudah didoakan? Sudah didoakan. Tapi tambah jahat Pak Andreas. Rupanya dia tidak ditakdirkan untuk masuk surga. Loh, baru doa beberapa hari. Dan dia sudah menyerahkan suaminya kepada nasib seperti itu. Saudara, hidup kita tidak tergantung nasib. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang luar biasa. Dan Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Saudara. Dituntut dari kita untuk memiliki iman yang berani menembus segala apapun juga. Menembus terus, maju terus. Ya, dan yang terakhir adalah halangan rohani. Sehingga wanita ini harus mengatakan asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Saudara, mungkin ada satu pressure dalam dirinya. Ada suara-suara di sekelilingnya yang mengatakan, sudahlah percuma kamu mencoba ini. Kamu sudah percuma mencoba dan uangmu sudah habis semuanya. Tidak ada hasilnya. Ini pun juga tidak akan ada hasilnya. Tetapi wanita ini luar biasa. Dia membuat satu pernyataan iman yang luar biasa. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Setan datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kehidupan dengan penuh kelimpahan. Tidak ada rencana baik dari setan itu. Kita perlu menolaknya. Kalau ada kata-kata yang negatif, yang merugikan cara berpikir kita harus menolaknya. Sehingga wanita ini mengatakan asal saja ku jamah jubahnya aku sembuh. Ya,
asal aku setia, asal aku sabar, aku satu kali akan mengalami mujizat Tuhan. Aku percaya Tuhan menyediakan satu berkat yang luar biasa dalam hidupku. Itu terus diucapkan, saudara. Diucapkan, saudara. Apa yang menjadi masalah saudara? Pertanyaannya, do you have faith confession upon your problems? Apakah saudara mempunyai pernyataan iman terhadap masalah-masalah yang saudara hadapi? Saudara? Seperti yang saya katakan bahwa pada waktu anak saya ada kelemahan, motoriknya lemah dan lain sebagainya, ada sedikit keterlambatan perkembangan psikologisnya, ada simptom seperti autism sedikit dan lain sebagainya. Itulah masalah yang harus saya hadapi. Tapi saya berkata, he will be okay. Dalam Tuhan, he will be okay. Apa yang menjadi masalah saudara? Apakah saudara punya pernyataan iman? Tulislah pernyataan iman saudara untuk setiap permasalahan saudara supaya bisa diucapkan. Kalau masalah kehilangan pekerjaan, katakan Tuhan menyediakan pekerjaan yang lebih baik. Katakan dengan iman. Masalah kesehatan, Tuhan akan menyembuhkan aku. Masalah relasi, Tuhan akan memulihkan hubunganku dengan orang tuaku, dengan anak-anak. Faith confession itu. Have faith confession. Semua halangan rohani harus dimusnahkan. Dan iman yang demikian yang menerobos dan akhirnya mujizat pun terjadi. Saudara, saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi, tapi biarlah iman kita itu bangkit pada kesempatan kali ini, bangkit bertambah kuat, meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan pasti ada halangannya, tidak ada hal yang baik yang datangnya gampang-gampang, tapi biarlah iman kita menembus semua halangan yang menghalangi berkat Tuhan datang kepada kita. Baik itu halangan secara fisik, baik itu halangan secara keuangan. Mungkin keuangan kita terbatas, tapi kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada hal yang mustahil bagi kita. Ya, katakan dengan kata-kata iman. Mungkin itu halangan, ya, hal-hal yang lain, saudara, seperti adat, budaya, dan lain sebagainya, halangan psikologis, ya, kejiwaan. Kita punya trauma-trauma di masa yang lalu, saudara, dan akhirnya karena trauma-trauma itu akhirnya kita tidak berani untuk bermimpi besar. Saudara, tinggalkan semua itu. Dream a great dream. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan, you can exaggerate on many things, but you cannot exaggerate on God. Kita bisa melebih-lebihkan banyak hal, tapi kita tidak bisa melebih-lebihkan tentang Allah. Kita bisa melebih-lebihkan pacar kita misalkan. Oh, pacarku itu setia. Ya. Lautan diseberangi, gunung akan didaki untuk jemput saya. Nah, itu melebih-lebihkan, saudara. Tapi gerimis tidak datang, saudara. Ya, jadi itu bisa exaggerate on. Tapi saudara coba exaggerate on God. Saudara lebih-lebihkan Tuhan. Aduh, Tuhan itu luar biasa. Memang dia luar biasa. Wah, dia sayang sama aku. Memang Tuhan sayang sama kita. Bahkan rela mati bagiku. Iya, memang dia tunjukkan bahwa dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Coba lebih-lebihkan Tuhan. Tidak bisa, memang Allah itu lebih besar daripada omongan besar kita, dia lebih besar. Allah yang luar biasa. Jangan batasi Tuhan bekerja. Dan biarlah iman kita bangkit untuk merobos semua halangan-halangan. Punyailah faith confession, pernyataan iman untuk semua masalah yang sedang saudara hadapi. Dan jadilah menurut imanmu, dan biarlah masa depanmu, masa depan kita semuanya kita rampas dengan iman kita dan menjadikan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan di dalam hatinya dan melaksanakan, mengaplikasikan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini Engkau meteraikan dalam setiap hati kami, Tuhan Yesus. Let faith arise. Biarlah iman itu muncul pada hari ini. Bangkit pada hari ini, Tuhan Yesus. Mengalahkan semua ketakutan, mengalahkan semua kekhawatiran, Tuhan. Sehingga kami bisa mengalami kuasa-Mu yang luar biasa, Tuhan Yesus. Kami ingin mengalami mujizat-Mu. Kami ingin mengalami Engkau sendiri, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, untuk semua jemaat House for All Nation di Calgary, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus.
Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap mereka Tuhan Yesus. Setiap kami dan akhirnya kami itu bisa melihat bahwa di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau ada permulaan yang baru. Apapun kondisi yang sedang kami hadapi, Engkau sanggup mengubah keadaan itu menjadi kebaikan bagi kami semuanya. Diberkatilah jemaat House for All Nation, diberkatilah jemaatnya, pemimpinnya, dan biarlah gereja ini mengalami kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Amin.